Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki alat reproduksi dan perhiasan bunga seperti kelopak dan mahkota. Fungsi dari masing-masing bunga dapat disimak melalui keterangan berikut. Yang pertama, tangkai bunga. Bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Yang kedua, dasar bunga. Berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, kelopak bunga. Bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Yang keempat, mahkota bunga. Merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah, memiliki warna tertentu. Fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Yang kelima, benang sari. Merupakan alat kelamin jantan, terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Yang keenam, putik. Merupakan alat kelamin betina, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Anatomi jaringan penyusun bunga. Secara anatomi, daun mahkota dan daun kelopak mempunyai struktur yang sama, yaitu terdapat sel-sel parenkimatis. Parenkim ini juga disebut mesofil. Parenkim terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Daun kelopak umumnya mempunyai struktur sederhana. Epidermis daun kelopak pada bagian luarnya dilapisi kutin, stomata, dan trikomata. Sementara itu, benang sari dan putik mempunyai struktur sangat berbeda. Secara umum, benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Tangkai sari tersusun oleh jaringan dasar, yaitu sel-sel parenkimatis yang mempunyai vakuola tanpa ruang antar sel. Pada epidermis tangkai sari terdapat kutikula, trikomata, atau mungkin juga stomata. Sari mempunyai struktur yang kompleks, terdiri atas dinding yang berlapis-lapis, dan di bagian terdalam terdapat lokulus, ruang sari, yang berisi butir-butir serbuk sari. Jumlah lapisan dinding kepala sari untuk setiap jenis berbeda. Kepala sari mempunyai beberapa lapisan dinding sebagai berikut. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar yang terdiri dari satu lapis sel. Epidermis menjadi melipih dan membentuk papila pada kepala sari yang masak dan berfungsi sebagai pelindung epidermis. Jadi epidermis adalah lapisan terluar. Yang kedua, endotesium. Merupakan lapisan yang terletak di sebelah dalam epidermis. Jadi setelah lapisan epidermis, di dalamnya terdapat lapisan endotesium. Lapisan tengah merupakan lapisan yang terletak di sebelah dalam endotesium dan terdiri dari 2-3 lapis sel atau lebih tergantung jenis tumbuhannya. Yang keempat, tapetum. Tapetum merupakan dinding terdalam dari antara dan berkembang mencapai maksimum pada saat terbentuk serbuk sari. Bagian perhiasan bunga, mahkota, dan kelopak pada tanaman dikotil biasanya berjumlah 4, 2, atau 5 kelipatannya, sedangkan pada tumbuhan monodikotil berjumlah 3 atau kelipatannya. Jadi pada tumbuhan monokotil biasanya berjumlah 3 atau kelipatan 3 mahkota dan kelopak, sedangkan dikotil 2, 4, atau 5 atau kelipatannya.